Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Teman-teman, hari ini saya bermaksud untuk menyampaikan sebuah materi yang ada kaitannya dengan teknik konseling lintas budaya, yang mana sesuai dengan arahan dan juga materi yang disampaikan oleh Prof. Darsana, yaitu kita kaitkan dengan permainan tradisional. Dalam hal ini saya berada di kota Semarang, Jawa Tengah, itu mengangkat sebuah permainan tradisional yaitu congklak, atau mungkin juga di bahasa lain dibahasakan dengan nama dakon. Kaitannya dalam teori konseling yang ada yaitu bahwa siswa belajar melalui pengalaman langsung dan juga belajar strategi berpikir supaya mereka bisa menang atau bisa survive dalam permainan tersebut. Permainan ini sangat sederhana sekali, bermodalkan ketelitian dan juga kecermatan dalam memperhitungkan sesuatu dalam dia melangkah dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dari permainan ini yaitu murid atau klien bisa mengontrol emosi, kemudian perencanaan hidup, kemudian kemampuan sosial, kemudian juga mengandung nilai-nilai budaya tentang sabar, teliti, nerimo. Nerimo itu dalam bahasa Jawa itu mampu menerima. Jadi misalnya dia sedang posisi harus menunggu lawannya yang aktif bermain, dia harus nerima, harus sabar. Kemudian juga adanya suatu harmonisasi. Nah, kemudian integrasi nilai tradisional dan psikologis dalam proses konseling yang sangat bermakna dan efektif, yaitu adanya pendekatan psikologis. Dalam hal ini, murid diajak untuk bermain dengan sangat-sangat senang supaya dia dapat menerapkan dalam kehidupan efektifnya sehari-hari. Selanjutnya, congklak digunakan untuk melatih strategi dalam hal pengambilan keputusan, kemudian kontrol emosi dan juga refleksi masalah yang nyata, bahwa kehidupan itu tidak serta-merta berjalan mulus, ada suatu masalah, ada suatu tantangan. Maka yang perlu dilakukan adalah sabar dan juga mengontrol emosi supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang di luar kendali atau tindakan melawan hukum. Kemudian pendekatan yang dipakai itu juga menggunakan cognitive behavior, yang mana adanya hubungan pikiran dan juga perilaku. Klien berpikir bagaimana menjalankan permainan tersebut dan juga berperilaku, yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada pendekatan humanistik, yaitu sebuah kesadaran diri yang diterapkan dalam permainan ini. Permainan congklak itu juga menjadi suatu pondasi bahwa konseling sebagai upaya pemberdayaan, yang mana proses profesional untuk membantu klien untuk memahami diri melalui hubungan empatik dan juga penerimaan tanpa syarat. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan permainan tradisional yang menjadi media treatment atau media terapi di kota Semarang dengan permainan congklak atau disebut juga dakon di kota Semarang. Demikian paparan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba pengalaman apa yang kamu peroleh setelah bermain congklak ini? Setelah saya bermain congklak, saya merasa bahwa saya senang bermain ini karena ini gamenya mudah dan pelajaran yang saya dapat itu tidak selalu senang, pasti ada kesulitan dan akan mengalami kemudahan. Kalau saya ya itu emang sangat sulit, dan ternyata kita harus memikirkan caranya untuk memenangkan setiap proses yang Oke.